Bab 1741, Pertarungan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mengangkat Lin Baochang. Kekuatannya berada di luar keunggulan absolut. Jika orang biasa tidak dapat melawan saat ini. Tetapi apa yang dikatakan Lin Baochang juga merupakan ahli pasukan khusus, dan ahli sekolah menengah. Meskipun dia terkejut betapa kuatnya Zhang Yu, dia juga tahu bahwa semakin banyak waktu dia harus tenang, dia bercampur dengan pasukan khusus selama bertahun-tahun, jika seorang anak mendapatkannya, maka itu akan benar-benar tidak tahu malu. Lin Baochang memikirkan hal ini. Orang-orang telah diangkat oleh Zhang Yu, dan pinggang serta kakinya tidak dapat mengerahkan kekuatan saat ini, melihat ketika dia akan dijatuhkan oleh Zhang Yu. Dia mencengkeram leher Zhang Yu, dan pada saat yang sama, melingkarkan lengannya di lengan raglan lawan, menggenggam tangannya, dan menerapkan kekuatan ke arah yang berlawanan, membuat Zhang Yu takut untuk menjatuhkan dirinya ke tanah, karena ini akan dia diturunkan bersama dan akhirnya ditahan oleh dirinya sendiri. Zhang Yu tidak menyangka bahwa reaksi Lin Baochang begitu cepat, dan dilihat dari reaksi pihak lain, Lin Baochang jelas bukan perwira biasa di ketentaraan. Namun, saat ini, tidak ada waktu bagi Zhang Yu untuk berpikir terlalu banyak. Pengalaman memberitahunya bahwa dia tidak boleh membiarkan Lin Baochang terkunci. Dengan indera-indera yang melawan langit, Zhang Yu berguling ke depan mengikuti arah pasukan Lin Baochang. Tiba-tiba pria itu berubah menjadi labu yang menggelinding di tanah, menggelinding menjadi bola, dan menggulung semburan debu di tanah. Ketika Han Jie melihat ini, dia menjadi pucat. Dia hanya cepat untuk sementara waktu, dan dia menyesalinya setelah berbicara. Zhang Yu hanyalah seorang siswa, bagaimana dia bisa mengalahkan Lin Baochang, yang merupakan seniman bela diri dan pasukan khusus. Tetapi ketika dia terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, keduanya telah menggelinding menjadi bola. Zhang Yu menggunakan celah yang menggelinding untuk melepaskan diri dari resleting Lin Baochang. Pada akhirnya, dia mengalahkan lawan dan meraih salah satu tangan Lin Baochang, diikuti oleh dorongan keras. Saya berencana untuk mengikuti kaki saya dan mengunci leher satu sama lain. Keterampilan Zhang Yu sangat tinggi sehingga Lin Baochang tidak dapat membayangkannya, tetapi dia juga terkejut bahwa Zhang Yu hanya memegang lengannya dengan satu tangan, dan posturnya tidak terlalu nyaman. Tetapi dalam postur yang tidak nyaman seperti itu, Zhang Yu dapat merasakan kekuatan yang begitu besar datang dari satu tangan, yang mengejutkannya kecuali pihak lain dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Tetapi bagaimanapun juga, Lin Baochang telah melalui ratusan pertempuran. Dia tahu bahwa jika lengan Zhang Yu dipukul mundur oleh Zhang Yu, dia hanya akan menjadi putri duyung jika dia menjepit kakinya. Dengan pinggang yang kuat, Lin Baochang menggulung kakinya dan memutar kekuatan lengannya ke depan di sepanjang Zhang Yu. Dia tidak hanya berdiri, dia juga berhasil membuat Zhang Yu kewalahan, dan kemudian mencengkeram kerah baju Zhang Yu. Dia menekannya dengan keras ke tanah dengan kedua tangannya. Lin Baochang seperti ikan loah, membuat Zhang Yu sangat terdiam. Tampaknya butuh banyak upaya untuk membuat orang lain benar. Zhang Yu sudah cukup, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Lin Baochang berkata dengan keras begitu dia berada di atas angin, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zhang Yu mencengkeram pakaian Lin Baochang dan berguling ke belakang. Kelinci itu menendang elang dan menendang Lin Baochang keluar. Lin Baochang ketakutan. Setelah terbang keluar, dia berguling beberapa putaran di tanah dan jatuh dengan sangat malu. Han Jie tercengang ketika dia melihat ini. Karena Zhang Yu begitu kuat, Lin Baochang tidak tertinggal. Tetapi bukankah dia seorang siswa? Seni bela diri tidak bisa berhasil. Lin Baochang jatuh ke tanah, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah begitu malu. Pada saat ini, dia sudah agak tidak dikenal, dan dia akan bangun dan mengajar Zhang Yu. Begitu dia mendongak, wajahnya berubah, karena Zhang Yu sudah bergegas mendekat. Begitu cepat, Lin Baochang heran bahwa Zhang Yu menyerang pada saat yang sama, Zhang Yu sudah memukulnya. Namun, saat ini, tidak ada waktu bagi Lin Baochang untuk memikirkan hal lain. Dia tidak bisa bersembunyi, dan buru-buru menurunkan pusat gravitasinya lagi, berniat untuk memaksa Zhang Yu dengan kekuatan kasar. Dengan pengalaman sebelumnya, Lin Baochang menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Untuk mengetahui bahwa kekuatan pihak lain luar biasa,
jika dia ingin bersaing dengan pihak lain, dia harus melawan dengan lebih banyak kekuatan. Apa yang tidak diharapkan Lin Baochang adalah ketika Zhang Yu hendak menabraknya. Tiba-tiba dia mengubah arah untuk sementara, menghindari dadanya, sambil menekan sosoknya sangat rendah, dan bergegas menuju kakinya. Lin Baochang kehabisan tenaga, hatiku tidak enak pada saat yang sama. Karena kakinya telah ditangkap oleh Zhang Yu saat ini, diikuti oleh kekuatan yang tak tertahankan, dia mendorong tubuhnya ke belakang. Melihat bahwa dia kehilangan pusat gravitasinya, Lin Baochang buru-buru meregangkan kakinya dan menendang ke belakang, memeluk pinggang Zhang Yu. Tetapi bahkan kekuatan yang luar biasa ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Lin Baochang tidak punya pilihan selain menarik tubuhnya ke posisi hampir horizontal dan menggunakan sudut itu untuk melawan lawan dengan keras, tetapi yang mengecewakannya, dia masih didorong kembali oleh Zhang Yu, dan debu di tanah berserakan. Lin Baochang merasakannya sekarang. Jangan lihat Zhang Yu yang terlihat kurus, tetapi kekuatannya lebih besar dari banteng. Itu milik kekuatan ilahi alami, pilihan membawa kekuasaan sendiri dan pihak lain jelas bukan lawannya. Lin Baochang sangat tertekan. Saya ingin menyingkirkan dorongan dan tarikan satu sama lain, tanpa kekuatan yang lain. Mari kita bicara tentang saling memukul. Juga merasa tidak pantas. Bagaimanapun, lawan dan dirinya sendiri masih hanya mencoba untuk menangkap keterampilan. Jika mereka menyakiti lawan terlebih dahulu, yang satu tidak mudah untuk diselesaikan. Yang kedua adalah bahwa itu juga mempermalukannya. Salah satu wakil kapten skuadron dari berbagai unit sebenarnya bukan lawan siswa, dan itu terlalu tidak tahu malu. Tepat ketika Lin Baochang tidak tahu harus berbuat apa, Zhang Yu tiba-tiba menarik kembali dan berhenti mendorongnya ke belakang, tetapi berbalik dan menggendongnya. Tepat ketika Lin Baochang merasa sedikit linglung, Zhang Yu telah meraih tangan Lin Baochang dan memberinya jatuh di atas bahu. Tindakan Zhang Yu, seperti awan yang mengalir, telah selesai dalam sekejap. Lin Baochang tidak waspada terhadap perubahan taktik Zhang Yu yang tiba-tiba, tetapi di bawah tarikan kekuatan besar lawan, bahkan jika dia mencengkeram pakaian lawan, dia tidak dapat melawan, dan lawannya berbalik dan jatuh ke tanah. Untungnya, Zhang Yuzai tidak menggunakan terlalu banyak energi, tetapi meskipun demikian, dia juga menjatuhkan Lin Baochang dengan cukup keras dan hampir mengeluarkan dahak lama. Tepat ketika Lin Baochang tidak dapat bernapas, dia merasakan Zhang Yu menamparkan lengannya. Takut pada refleks terkondisinya, dia ingin pergi. Tetapi saat dia berbalik, Zhang Yuxiang menilai gerakannya, memegangnya di bahu Lin Baochang dengan satu tangan pada saat yang sama, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Menekan Lin Baochang ke tanah, dia tidak bisa bergerak. Baru saat itulah Lin Baochang merasa bahwa kekuatan pihak lain lebih besar dari yang dia kira tentang dirinya sendiri. Dia tampaknya ditekan oleh beruang manusia, dan dia tidak bisa bergerak setengah menit. Zhang Yu berguling sambil tersenyum dan menunggangi punggung Lin Baochang. Lin Baochang benar-benar marah kali ini, terlepas dari itu, mengangkat sikunya dan berbalik ke samping ke arah Zhang Yu, yang sedang menekan dirinya sendiri. Namun, dia segera menyesalinya, karena tangannya yang lain juga ditangkap oleh Zhang Yu, dan dia tidak dapat melakukannya jika dia ingin menariknya. Ada sedikit kegembiraan di mata Zhang Yu, dan tangannya tegang, dan Lin Baochang, yang malu, kejang-kejang, membuat tubuhnya tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Kakak Han, kemarilah, teriak Zhang Yu. Implikasinya sangat jelas, yaitu membiarkan Han Jie datang dan menamparkan Lin Baochang. Untuk mengetahui bahwa tidak mudah untuk menaklukkan pihak lain. Setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Sial, lepaskan aku. Lin Baochang mendengar dan tahu apa yang dimaksud pihak lain. Juga cukup marah. Jika Anda membiarkan Han Jie menamparkan diri sendiri di tempat, bagaimana Anda bisa memiliki wajah di masa depan? Zhang Yu, hati-hati. Han Jie berteriak saat ini. Meskipun Zhang Yu belum menoleh, dia sudah merasakan suara menerobos. Mengandalkan telepati, dia menemukan bahwa beberapa petugas yang telah bersama Lin Baochang sebelumnya berlari saat ini. Lepaskan Kapten Skuadron. Seorang petugas yang mengejarnya datang dengan tendangan dan langsung menuju Zhang Yumen, yang telah sepenuhnya mengendalikan Lin Baochang. Bagaimana mungkin Zhang Yu ditendang olehnya, berguling ke belakang, dan melepaskan Lin Baochang, tetapi juga menghindari tendangan yang ditendang oleh lawan. Lin Baochang dilepaskan oleh Zhang Yu, merasa lengannya akan dipotong,
dan rasa sakitnya juga taring dan seringai. Dengan udara dingin di mulutnya, jalan napas berkata, "Zhang Yu. Kamu bocah bau, wakil kapten skuadron. Apakah kamu baik-baik saja?" Kedua pria itu buru-buru menundukkan wajah dan bertanya dengan khawatir. Zhang Yu berguling di tempat dan berdiri lagi, tetapi mengambil langkah mundur 2 langkah. Hampir saat dia memegang sosoknya, pria tercepat sebelumnya telah bergegas ke Zhang Yu lagi dan mengangkatnya lagi. Ditendang, Zhang Yu mencibir, saling berpegangan tepat dengan kedua tangan, menendang ke belakang, berbalik dan menendang ke belakang. Pengunjung itu tiba-tiba kehilangan fokusnya karena Zhang Yu meraih dan menariknya, dan kemudian Zhang Yu menendang dengan cepat, dan dia terkejut. Kecepatan Zhang Yu terlalu cepat. Kaki orang yang masuk juga diseret oleh sisi lain. Tanpa pusat gravitasi, dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menghentikannya, berharap mendapatkan waktu bagi dirinya sendiri untuk menyesuaikan pusat. Tetapi kekuatan Zhang Yu, bahkan sekuat Lin Baochang, harus menghindari ujungnya, belum lagi orang tersebut menjadi kehilangan fokus. Zhang Yu Zeng dipukul di perut dengan satu kaki, dan ketika dia datang, dia ditendang dan terlempar keluar. Kekuatan Zhang Yu yang terlihat tidak kecil. Sebenarnya, ini juga merupakan hubungan Zhang Yu yang agak marah. Anda perlu tahu bahwa Anda baru saja berhasil mengendalikan Lin Baochang, tetapi itu diganggu oleh beberapa orang. Secara alami, itu membuatnya sedikit bersemangat, dan dia secara alami menembak sedikit lebih keras. Kapten White, 2 orang lainnya melihat ini dan terkejut pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa Bai Wei juga merupakan pilihan terbaik di antara para kapten skuadron khusus mereka. Sebenarnya, dia ditendang dan ditendang di wajah orang lain. Baru saat itulah mereka tahu, tidak heran pihak lain mampu menaklukkan Lin Baochang, yang dikenal sebagai master pertama skuadron. Ternyata benar-benar ada 2 sikat di tangannya. Bocah bau, 2 perwira tingkat rendah di sebelahnya tidak repot-repot melihat Lin Baochang dan Bai Wei. Dia berlari ke atas dan ke bawah. Salah satu orang di depan maju dan memukul wajah Zhang Yu. Yang lain mengangkat satu kaki pada saat yang sama dan menyapu ke samping Zhang Yu. Tubuh Zhang Yu memantul ke belakang dan segera membiarkan keduanya meninju dan menendang. Petugas yang meninju di depan terus menyerbu ke depan, tetapi kali ini dia mengangkat kakinya dan menyapu ke arah dada Zhang Yu. Zhang Yu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan membiarkan tendangan voli lainnya. Tetapi ketika Zhang Yu menundukkan tubuhnya, dia menendang kepalanya ke arah pergelangan kaki bagian bawah lawan. Pengunjung itu tidak menyangka Zhang Yu begitu cepat dan tidak waspada. Zhang Yu menyapu pergelangan kakinya dan berteriak. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, tangan dan kakinya sakit. Ketika Zhang Yu hendak menendang dada lawan, petugas lainnya bergegas dan menendang Zhang Yu ke tanah. Zhang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik ke belakang dan membiarkan tendangan lawan. Tepat ketika petugas di belakang ingin terus bergegas menendang Zhang Yu. Cukup, hentikan semuanya. Suara Lin Baochang datang pada saat ini. Orang-orang di sekitar Anda tercengang pada saat yang sama. Zhang Yu mundur 2 langkah dengan waspada, menatap beberapa wajah di depannya, tetapi semua menatap perwiranya dengan tatapan buruk. Bai Wei menggosok perutnya dan melihat Zhang Yu menggertakkan giginya. Untuk mengetahui bahwa kaki itu tepat di tengah dada dan perutnya, dia hampir tidak memuntahkan makanan semalam. 2 orang lainnya, satu menggosok pergelangan kaki mereka, yang lain menatap Zhang Yu juga menyemburkan api di matanya. Ketiganya adalah elit pasukan khusus. Namun, saya tidak menyangka bahwa hari ini ketika kapal terbalik di selokan, salah satu waktu tatap muka benar-benar dijatuhkan oleh bocah di depannya, terutama pemimpin tim Bai Wei, yang mengalami demam di wajahnya. Namun, keganasan Zhang Yu juga membuat beberapa orang menjadi takut. Bagaimanapun, kemampuan Lin Baochang bukanlah lawan dari anak laki-laki yang berseberangan. Meskipun ada 3 orang di pihaknya sendiri, jika Lin Baochang tidak bersama, pikirkanlah. Di mana anak laki-laki hebat itu? Begitu muda, masih seorang ahli bela diri. Lin Baochang meraih lengannya dan mendatangi beberapa orang, dan berkata, "Pergi ke sana dan tunggu aku. Tanpa perintahku, jangan datang." Bai Wei berkata dengan sedih, "Wakil Kapten ragu. Ini cocok. Tidakkah kamu mendengar perintahku?" Lin Baochang berkata dengan dingin. 2 orang lainnya tercengang dan menatap Bai Wei pada saat yang sama. Bai Wei juga menatap mereka berdua, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata,
ayo pergi. Kalian semua mendengar perintah wakil pemimpin skuadron. Setelah melihat Zhang Yu, dia meliriknya, berbalik, dan terlatih-tatih pergi bersama mereka berdua. Zhang Yu melirik dan berjalan pergi 3 orang, menatap Lin Baochang lagi, mengerutkan kening. Lin Baochang juga menatap Zhang Yu saat ini, berkata, Zhang Yu, jangan terlalu banyak, apakah kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Ini tentara, aku ingin mengajarimu, ada 100 cara. Kali ini aku merindukanmu saat kau masih muda. Aku tidak akan melihatmu secara umum. Lain kali aku akan berbicara dengan baik. Zhang Yu mendengar cibiran dan berkata, bagus. Aku tidak ingin menggunakan pangkat perwira tentara untuk menindas orang. Itu laki-laki. Kami dipilih. Jika kau takut, kalian berempat bisa pergi bersama. Kau, Lin Baochang cukup marah. Tetapi dari pertemuan sebelumnya, dia tahu bahwa Zhang Yu adalah lawan yang kuat dimanapun dia berada. Kecuali jika kau bisa bunuh diri, jika tidak, kau takut akan sulit untuk mendapatkan pihak lain. Lin Baochang sama sekali tidak menerima Zhang Yu, dan malah menoleh untuk melihat Han Jie, berkata, Han Jie, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan benar-benar melakukannya. Jika aku menyakitinya, maka kamu tidak akan menyalahkanku. Han Jie menatap Lin Baochang dengan dingin, terdiam sejenak, dan akhirnya berkata dengan dingin, lupakan saja, Zhang Yu. Tidak ada gunanya memukulinya seperti pembohong yang memalukan ini. Ayo pergi. Lin Baochang mendengar bahwa Han Jie mengatakan bahwa dia adalah pembohong emosional yang tidak tahu malu, tetapi pada saat itu dia marah. Tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk menggertakkan gigi. Zhang Yu memandang Han Jie dan Lin Baochang, dan akhirnya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Han Jie dan Zhang Yu berbalik dan berjalan beberapa langkah bersama. Tapi Han Jie tiba-tiba berhenti dan berbalik dan berkata, Lin Baochang, kamu ingat. Kamu tidak akan pernah bahagia. Seorang sampah yang memaksa mantan pacarnya untuk bunuh diri, kamu bisa kebahagiaan adalah bahwa Tuhan tidak dapat membuka matanya. Setelah itu, dia berbalik dan menarik diri, dan keduanya berjalan pergi bersama. Apa? Lin Baochang mendengar kata-kata itu seperti guntur di kepalanya. Wajahnya terkejut, dan dia buru-buru berkata, Han Jie, apa yang kamu katakan? Jelaskan. Tapi Han Jie dan Zhang Yu tampaknya tidak mendengarnya saat ini, dan mereka terus berjalan maju tanpa niat untuk tinggal sama sekali. Wajah Lin Baochang cemas, dan dia sibuk mengejar. Sambil menarik Han Jie, dia dengan cemas berkata, Han Jie, jangan pergi. Apa yang baru saja kau katakan? Lepaskan aku. Han Jie berbalik dan menggoyangkan lengan bajunya, mencoba melepaskan diri dari tarikan Lin Baochang, tetapi telapak tangan lawannya sangat erat, dan dia juga tidak bisa melepaskannya. Segera dengan marah, lepaskan. Kamu sampah. Jangan sentuh aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Zhang Yu memperingatkan dengan cemberut. Pada saat ini Lin Baochang tidak peduli dengan apapun. Dia berkata dengan cemas, Han Jie. Apa maksudmu tadi? Sekarang kamu harus menjelaskannya kepadaku. Menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Han Jie berkata dengan mencibir di wajahnya, dan berkata, ya. Tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu. Xia Ziki memotong pergelangan tangannya di rumah dan bunuh diri di pagi hari. Kamu bahagia, kamu sangat bahagia, kamu bisa pergi kejar kebahagiaanmu. Kamu sampah, sampah. Berbicara tentang ini, Han Jie tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi, dan dia menamparkan tangannya dengan keras, tampar. Petik 2. Lin Baochang tidak bereaksi sama sekali kali ini. Bahkan jika telapak tangan Han Jie mengenai wajahnya yang terkena sedikit kemerahan. Namun, dia masih ragu-ragu, dan bergumam, Ziki bunuh diri. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Han Jie berkata dengan nada mengejek, Lin Baochang. Jangan berpura-pura, bukankah kau selalu ingin dia mati? Hanya dia yang mati dan tidak ada yang tahu apa yang kau lakukan. Benar, kau mengatakan bahwa jika pacarmu saat ini tahu sekarang, apa pendapatmu tentang kematian mantan pacarmu? Apakah dia akan tetap menikahimu? Dia akan tetap menjadi bajingan pengecut. Memaksa bajingan mantan pacarnya. Kau bajingan. Ketika sampai pada hal ini, emosi Han Jie tiba-tiba menjadi sedikit histeris. Dia melambaikan telapak tangannya, kipas gila Lin Baochang menamparkan, dan bahkan menjatuhkan topinya dan menggulingkannya ke samping. Zhang Yu tidak berdaya ketika dia melihat ini,
dan bergegas untuk meraih Han Jie yang histeris, berkata, "Kakak Han, jangan lakukan ini. Hampir tidak apa-apa. Bahkan jika kau membunuhnya, itu tidak berguna." Sambil berbicara, dia menarik diri dan menjadi gila. "Pola Han Jie, lepaskan aku, aku ingin membunuhnya, bunuh dia." Han Jie, yang ditarik oleh Zhang Yu, berkata dengan histeris, "Lin Baochang, kau bajingan, kau ingat, kau takkan bahagia, kau takkan pernah bahagia, kamu tidak akan senang." Udara di sekitarnya semakin menjauh bersama raungan Han Jie. Lin Baochang berdiri di sana tanpa bergerak, tampaknya tidak responsif. Meninggalkan pasukan, baik Zhang Yu maupun Han Jie tidak berbicara di dalam bas. Han Jie, yang bersenandung, tampaknya masih marah, dan dadanya bergelombang hebat. Zhang Yu juga dengan cerdik tidak menyentuh cetakan pihak lain dan tetap tenang. Ketika keduanya kembali ke kota Zonghai, langit sudah gelap. Zhang Yu menolak undangan Han Jie untuk makan di rumahnya dan kembali ke rumahnya, tetapi ketika mereka pergi, keduanya memiliki janji selama 2 hari, dan Xia Ziki menjadi stabil sebelum pergi menemuinya untuk melihat sarannya. 2 hari kemudian, Han Jie menelepon dan mengatakan bahwa Xia Ziki sudah bangun dan bisa berkunjung. Zhang Yu mempertimbangkan lagi dan lagi, tetapi tetap tidak memberitahu Su Qianqian dan Tan Xiaonan berapa banyak dari mereka, meskipun orang-orang lebih bersemangat, akan menyesuaikan suasana hati pasien. Tetapi berbicara tentang bunuh diri tidak baik. Jadi beberapa orang di daerah kecil juga tahu. Zhang Yu membeli sekeranjang bunga dan buah di jalan dan Han Jie membentur kepalanya di lorong rumah sakit dan pergi ke bangsal Xia Ziki bersama-sama. Bangsal Xia Ziki termasuk bangsal perawatan khusus. Ketika Zhang Yu dan Han Jie datang ke sini, banyak bunga telah diletakkan di sudut ruangan. Dapat dilihat bahwa banyak orang telah berkunjung. Xia Ziki tampak sedang tidur, tetapi wajahnya sedikit lebih cerah daripada 2 hari sebelumnya. Ketika keduanya memasuki rumah, mereka melihat pemandangan ini dan tidak pintar. Ibu Xia Ziki, Shen Suhua, sedang duduk di samping tempat tidur. Setelah melihat keduanya, dia tersenyum, berdiri untuk menyambutnya, dan berbisik, "Kamu di sini. Kemarilah dan duduk." Han Jie juga berbisik, "Bibi Shen, bagaimana tindakan Ziki?" Shen Suhua tersenyum dan mengangguk, "Bagus sekali." Orang-orang sedikit lebih bersemangat, tetapi mereka masih lemah dan baru saja tertidur. "Ngomong-ngomong, Zhang Yu, kamu juga duduk." Zhang Yu mengangguk, meletakkan keranjang bunga dan buah di tangannya, mengikuti Shen Suhua dan Han Jie untuk duduk di sofa. Han Jie melihat keranjang bunga dan buah di sana, dan berkata, "Bibi Shen, mengapa begitu banyak orang mengunjungi Ziki?" Shen Suhua menghela napas dan berkata, "Hal-hal baik tidak akan menyebar, hal-hal buruk menyebar ribuan mil jauhnya. Tidak ada dinding kedap udara di dunia. Terutama hal-hal seperti itu." Han Jie mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu hal yang begitu besar. Dengan ketenaran Xia Ziki, dia ingin mencegahnya mengenakannya, hanya karena itu sangat sulit. Tidak peduli apa, tidak apa-apa jika orang-orang baik-baik saja. Zhang Yu menyela saat ini. Paman Xiamu mengatakan hal yang sama. Selama orang-orang aman, mereka lebih baik daripada apapun. Shen Suhua mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, ketika hari itu tiba, berkat Xiao Jie, kamu pergi ke rumah kami untuk mengambil kunci. Menyelamatkan nyawa Ziki. Kalau tidak, aku sekarang." Selama percakapan, air mata Shen Suhua mengalir tak terkendali lagi. Han Jie tersipu saat ini, tahu bahwa dia telah mengeluh bahwa dia telah menyebabkan ini dengan menyamar. Tanpa diduga, Shen Suhua benar-benar datang untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana dia bisa membiarkannya menjawab? Zhang Yu tertawa kecil ketika dia melihat rasa malu Han Jie. Tentu saja, Han Jie yang sensitif juga mengetahuinya, dan kemudian memberinya tatapan tidak senang. Beberapa suara Zhang Yu rendah, tetapi setelah waktu yang lama, itu masih memengaruhi Xia Ziki yang telah tertidur. Ketika Xia Ziki membuka matanya, dia secara alami melihat ke samping, diikuti oleh senyuman, dan berkata, "Xiao Jie. Zhang Yu, kalian berdua di sini." Setelah itu, saya ingin bangun. Melihat ini, Han Jie dan Shen Suhua bergegas bersama, membantu Xia Ziki berdiri, dan kemudian meletakkan bantal di belakangnya untuk membuatnya lebih nyaman. "Sudah berapa lama kamu di sini?" Xia Ziki bersandar di tempat tidur, merasa lemah.
Sudah lama, bukankah kamu baru saja bangun dengan berbicara? Han Jie juga duduk di samping tempat tidur saat ini, memegang tangannya. Tidak, aku hampir tertidur. Aku bangun untuk tidur. Aku bangun untuk tidur. Aku tidak tahu apakah itu obat. Xia Ziki berkata demikian dan menoleh ke Shen Suhua, berkata, Bu. Ayahku. Shen Suhua berkata, ayahmu pulang untuk beristirahat. Dia begadang semalaman. Terlalu sulit. Bu, kalau begitu, ibu bisa kembali beristirahat. Xiao Jie di sini bisa menemaniku. Xia Ziki tersenyum lemah. Bagaimana mungkin? Shen Suhua mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Xiao Jie, mereka semua adalah tamu. Ah, Bibi, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Han Jie tersenyum dan berkata, sudah berapa tahun aku dan Ziki berteman baik. Bagaimana mungkin aku menjadi tamu? Kurasa ibu lelah, jadi kembalilah dan beristirahatlah. Aku akan melakukannya untukmu sebentar. Kembalilah saat ibu sudah beristirahat. Biarkan kami berbisik. Ketika Shen Suhua mendengarnya di akhir, wajahnya menjadi kurus kering. Bagaimana bisa dikatakan bahwa putrinya baru saja bunuh diri sekali, dan yang dia butuhkan saat ini adalah mediasi dalam hatinya. Aku dan istriku tidak berani bertanya terlalu dalam, tentu saja mereka sangat cemas. Jika Han Jie dapat membantu membujukku, bagaimana mungkin aku berpikir bahwa aku lebih baik daripada kedua orang tuaku? Memikirkan hal ini, Shen Suhua mengangguk, dan berkata, baiklah. Tolong ganggu Xiao Ji. Setelah itu, sambil menatap Xia Ziki, dia berkata, panggil aku jika perlu. Begitu, Xia Ziki mengangguk lemah. Kita sudah sampai. Tenang saja, Bibi. Han Jie berkata sambil tersenyum. Shen Suhua mengangguk dan menyapa Zhang Yu lagi, berbalik dan meninggalkan bangsal. Begitu Shen Suhua pergi, suasana di bangsal secara alami tidak lagi waspada seperti sebelumnya. Meskipun Ibu Xia sangat baik, tetapi pria di sebelahnya juga seorang penatua. Keduanya selalu berbicara dengan para penatua dengan sangat tidak wajar, jadi kepergian Xia membuat suasana di ruangan itu menjadi rileks. Xia Ziki menatap Zhang Yu saat ini, dan tersenyum lemah. Zhang Yu. Terima kasih. Aku mendengar Suster Lu. Terserah padamu untuk tidak menyinggung orang. Aku sangat menyesal. Masalah. Zhang Yu menatap Xia Ziki dan tersenyum, dan berkata, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Saudari Xia, prioritas utamamu sekarang adalah mengangkat tubuhmu. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku, aku hanya sedang berlibur sekarang. Ada waktu. Terima kasih. Xia Ziki mengangguk lemah. Han Jie berkata sedikit malu saat ini, Ziki. Salahkan aku sepanjang waktu. Hari itu adalah mulut yang cepat. Jika itu bukan dorongan hatiku saat itu, kamu juga. Jangan katakan itu. Xia Ziki melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, Xiao Jie, ini bukan untuk menyalahkanmu. Jika kamu menyalahkannya, aku terlalu rapuh. Sebenarnya, aku tidak bisa melepaskannya, tidak bisa memikirkannya, dan ada apa denganmu? Kamu baik, aku tahu. Penghiburan Xia Ziki diteruskan ke telinga Han Jie, sedikit lebih menyedihkan, yang membuatnya semakin tidak tertahankan, dan suasana di bangsal menjadi suram lagi. Zhang Yu melihat suasana agak tertekan, dan berkata, Kakak Xia. Aku masih ingin sedikit terbuka. Bagaimana kamu punya orang tua? Kamu harus lebih memikirkan mereka. Zhang Yu benar. Han Jie berkata dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ini, Ziki. Paman dan bibi semuanya sudah tua, tetapi mereka tidak lagi mampu memberikan stimulus sebesar itu. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi dirimu sendiri, kamu harus memikirkan mereka. Xia Ziki tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi air mata di sudut matanya keluar tak terkendali, satu persatu, jatuh di selimut putih. Han Jie mengerutkan kening saat ini, ingin mengatakan sesuatu. Tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, aku bukan tipe orang dengan perasaan yang lembut. Jika gadget terlalu sulit, bukankah itu akan membantuku? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa meminta bantuan Zhang Yu, dan pada saat yang sama memberinya kedipan mata, membiarkannya membujuknya. Zhang Yu mengangguk dan mengerang sejenak, berkata, Kakak Xia, aku, muda, baik dalam perjalanan emosi atau dalam kehidupan, aku adalah adik laki-lakimu. Aku tidak cocok untuk ikut mengomentari kehidupan emosional kakak perempuanmu ini. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat aku katakan. Meskipun aku tidak tahu,
seberapa banyak yang telah kau investasikan dalam emosi ini. Tetapi menurutku itu terlalu berlebihan untuk membayar harga kehidupan. Belum lagi ini adalah hubungan lain yang telah berkembang selama bertahun-tahun tanpa hasil. Mengapa kau tidak banyak berpikir? Xia Ziki menyeka air matanya dan menghela nafas, berkata, Zhang Yu. Meskipun kau masih muda, kakak Xia selalu memperlakukanmu sebagai orang dewasa. Di antara kita, bukan saudara perempuan, tetapi perasaan itu lebih baik daripada saudara perempuan. Kakak tidak menyembunyikanmu. Jika kau bisa melepaskan, aku ingin melepaskan, tetapi kau belum mengalami perasaan seperti itu, tidak semudah itu untuk putus dengan seseorang yang suka putus. Apa yang harus kukatakan? Itu seperti daging dan darah yang bersama, dicabik-cabik dan dipotong dengan pisau, apakah kau mengerti? Tidak, kau masih muda, kau belum pernah mencintai, itu mustahil untuk dimengerti. Apakah kamu tidak pernah mencintai dirimu sendiri? Zhang Yu mendengar kata-kata itu dan terdiam, perasaan tak terlupakan dari kehidupan terakhir terlintas dalam benaknya, dan seluruh hatinya berkedut. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Yukai melanjutkan, Saudari Xia. Kamu benar, aku masih muda dan aku tidak pernah mencintai. Tetapi aku tahu bahwa, orang, tidak datang ke dunia ini sendirian. Siapapun itu, sejak lahir ada berbagai macam ikatan di tubuhmu. Meskipun kamu lebih tua dariku, kamu hanyalah seorang putri dan belum menjadi orang tua. Kamu tidak dapat memahami perasaan orang tua saat ini. Ketika kamu merasa bahwa seseorang memotongmu dengan pisau, mengapa kamu tidak menggunakan pisau untuk memotong daging orang tuamu? Kamu terluka. Apakah mereka tidak terluka? Rasa sakit itu dua arah. Bukankah begitu? Xia Ziki mendengar air mata mengalir lebih cepat dan berkata dengan suara terisak-isak, aku tahu. Aku bukan anak yang baik. Tetapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku mencintainya. Ini telah menjadi obsesiku. Selama aku berpikir selama bertahun-tahun bahwa apa yang aku cintai hanyalah bayangan ilusi, aku tidak bisa menerimanya. Kau boleh bilang aku lemah. Tapi wanita pada dasarnya lemah, bukan? Dan aku hanyalah wanita yang paling lemah. Kau ingin membuat bagaimana denganku? Terus berdarah dari sudut matamu. Zhang Yu, katakan padaku. Maka aku tidak akan terluka. Kau bisa melupakannya. Bisakah kau mencoba dan tertawa lagi? Menghadapi pertanyaan Xia Ziki, Zhang Yu juga terdiam, dia tidak tahu cara apa yang harus dipilih untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak lain. Jalan hidup itu panjang dan tak terbatas, tetapi jika menyangkut semua orang, tampaknya tidak sesederhana itu. Zhang Yu sendiri benar-benar ingin menemukan arah yang masuk akal untuk membujuk Xia Ziki. Tetapi pertanyaannya adalah, kamu bukan dia. Mengapa kamu harus memberitahunya apa yang benar dan apa yang salah? Zhang Yu terdiam beberapa saat, lalu menghela napas, berkata, Kakak Xia. Aku tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau salah tentangmu. Tapi bagaimanapun juga, memilih bunuh diri selalu salah. Sedikit salah sebelumnya, tapi jangan membuat kesalahan lagi. Atau dengarkan nasihat kakakku. Jika kamu tidak bisa melepaskan, belajarlah untuk melepaskan. Bahkan jika orang lain tidak mencintaimu, orang-orang yang mencintaimu di dunia ini masih banyak. Terlalu kejam dan tidak adil bagimu untuk menyakiti seseorang yang mencintaimu demi seseorang yang tidak lagi mencintaimu. Meskipun dikatakan bahwa orang telah meninggal 100 kali, tapi itu adalah pelarian selektifmu. Bagimu, rasa sakit sudah berakhir, tetapi bagi orang lain, terutama orang yang kamu cintai, mereka harus hidup dalam rasa sakit selamanya. Jadi aku masih ingin mengemudi sedikit. Tidak ingin tertawa hari ini, kamu bisa menunggu besok. Jika kamu tidak ingin tertawa besok, maka tunggulah lusa. Selama orang ingin tertawa cepat atau lambat, beri dirimu lebih banyak waktu. Jika kamu tidak melakukannya, bagaimana kamu tahu itu kamu tidak bisa melakukannya? Petik 2. Xia Ziki mendengar ini, wow. Membanting kepelukan Han Jie, menangis keras. Tampaknya emosi tertekan selama berhari-hari, kali ini tampaknya meledak sepenuhnya, seperti air tanggul, dan kemudian ditekan tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, Han Jie buru-buru membungkuk ke telinganya dan berbisik menghibur, seolah-olah dia merasakannya, bahkan jika dia menangis, itu jauh lebih kuat daripada yang ada di hatinya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika dia berdiri di satu sisi, meskipun dia tidak tahu apakah apa yang dia katakan akan menghasilkan efek yang diharapkan. Tetapi dari sudut pandangnya sendiri, dia telah melakukan yang terbaik,
dan apakah pihak lain dapat mendengarkannya adalah masalah pihak lain itu sendiri. Bagaimanapun, bunuh diri adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh keluarga dan teman untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat menatapnya selama sisa hidup mereka. Kuncinya adalah memikirkannya. Xia Ziki menangis untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya berhenti sedikit, tetapi masih terus menangis di tempat tidur, setelah beberapa saat orang-orang tertidur lagi. Han Jie dan Zhang Yu saling melirik, pada saat yang sama, dia menghela napas. Han Jie berkata dengan suara rendah, "Terima kasih, Zhang Yu. Terima kasih, jika aku tidak tahu bagaimana membujuknya. Aku tidak tahu apakah itu ada pengaruhnya." Zhang Yu berkata dengan senyum pahit. Han Jie mengangguk, "Menurutku itu efektif." Ketika Ziki mulai menangis, dia memegang tanganku dengan sangat erat, dan kemudian sedikit rileks, kurasa dia seharusnya berubah pikiran. Sebenarnya, bahkan jika aku mendengarkan setelah mendengar kata-kata itu darimu, aku merasa lebih nyaman di hatinya. Selain itu, dia seharusnya efektif. Petik 2. Itu efektif. Zhang Yuanyan mengangguk dan berkata, "Aku harap Kakak Xia benar-benar bisa berdiri kali ini. Tidak peduli apapun masa depannya masih panjang. Sudah cukup baginya untuk mati sekali, dan kemudian dia harus menjadi nirwana. Kamu bisa dilahirkan kembali." Han Jie mengangguk dan berkata, "Beri dia lebih banyak waktu. Aku percaya dia bisa melakukannya. Ya, tidak terlambat, jadi kamu bisa kembali beristirahat. Aku akan berada di sini bersamanya sendirian." "Kamu benar-benar bisa?" Zhang Yu bertanya. Han Jie berkata, "Tidak masalah, yakinlah, dan Bibi Sen dan Paman Xia mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali. Telepon aku jika terjadi sesuatu." Zhang Yu membuka pintu bangsal, menoleh pelan, sepertinya dia takut membangunkan Xia Ziki yang baru saja tertidur. Dia berbalik dan berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti, seolah merasakan sesuatu, tetapi dia tidak berhenti, lalu terus berjalan menuju lift. Zhang Yu mengikuti beberapa orang ke dalam lift, dan segera menghilang. Pintu lift tertutup, dan di salah satu ujung koridor, pintu tangga terbuka sedikit. Seseorang melihat ke seberang pintu tangga dan melihat ke arah posisi lift. Lin Baochang melihat sosok Zhang Yu di depan lift telah menghilang. Dia tampak lega, dan menoleh untuk melihat bangsal Xia Ziki di satu sisi. Wajah Lin Baochang memancarkan rasa keterikatan dan kesulitan. Dia ingin bangsal Xia Ziki mengunjunginya, tetapi dia tidak punya keberanian untuk pergi. Sepertinya dia tidak berani mendekatinya. Lin Baochang sebenarnya sudah lama datang ke rumah sakit dan bertanya tentang bangsal Xia Ziki. "Sudah berjam-jam di sini, dan aku tidak berani masuk." Ketika Zhang Yu dan Han Jie datang, dia juga melihat mereka. Saat itu, dia cukup takut untuk bersembunyi di tangga. Sampai Zhang Yu pergi, Lin Baochang tidak memiliki keberanian untuk mengunjungi Xia Ziki. Kamu harus tahu bahwa Lin Baochang menganggap dirinya bukan orang yang pengecut, tetapi dalam kasus ini, dia tidak mampu untuk itu. Dia berdiri sendirian di tangga, di seberang kaca, dan menatap pintu bangsal dengan linglung. Tanpa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, Lin Baochang menghentakkan kaki dengan keras dan berbalik untuk berjalan menuruni tangga. Dia telah menyerah, dan dia tahu dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Xia Ziki. Karena kehadiranmu hanya akan memperdalam kerusakan pada pihak lain, lebih baik kamu tidak muncul. Lin Baochang baru saja turun 2 lantai, dan tiba-tiba merasakan seorang pria, bersandar ke jendela di tangga, menyadari bahwa dia melihatnya di bawah, dia berbalik untuk melihat dirinya sendiri. Zhang Yu, apa yang kau lakukan?" Lin Baochang tercengang saat melihat ini. Ia tidak menyangka Zhang Yuhui akan menunggu di sini. Bagaimana mungkin? Apakah pihak lain baru saja menemukan dirinya sendiri? Namun masalahnya adalah ketika melihat pintu terbuka, ia langsung masuk ke tangga dan melihat pihak lain melalui celah pintu. Kemudian ia melihat dan bersembunyi. Bagaimana Zhang Yu bisa melihat dirinya sendiri? Zhang Yu melirik Lin Baochang dan berkata, "Lin Baochang, apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau pikir orang yang paling tidak populer di sini adalah kau?" Lin Baochang mendengar nada bicara Zhang Yu, sedikit mengernyit, dan mengerutkan kening. "Zhang Yu, bagaimana mungkin aku menjadi instrukturmu dan menjagamu di awal? Haruskah kau memperlakukanku dengan hormat?" Zhang Yuanyan menunjukkan keteguhannya dan berkata, "Lin Baochang, jika seseorang menginginkan rasa hormat dari orang lain, maka kualitas dirinya sendiri harus tangguh.
Aku tidak tahu kamu adalah orang seperti ini sebelumnya. Jika kamu tahu karaktermu sangat buruk, kamu ingin mengajariku, aku tidak ingin mengajarimu sekarang. Kamu, dapat dikatakan bahwa Lin Baochang, yang terpikat untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar kata-kata itu, dan dadanya berfluktuasi hebat beberapa kali, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menahannya. Dia menjadi sedikit ragu-ragu, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Kamu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Zhang Yu menjawab dengan dingin. Lin Baochang terdiam beberapa saat dan berkata, Zhang Yu, aku tahu aku minta maaf Ziki. Tapi aku benar-benar ingin tahu. Bagaimana keadaannya? Semua kesalahan adalah salahku. Aku mohon padamu. Memohon, tidak bisakah kamu? Zhang Yu menatap ekspresi memohon Lin Baochang dan terdiam sejenak, dan berkata, dia baik-baik saja. Tapi dia dalam suasana hati yang buruk. Dia tertidur, tapi tolong perhatikan, dia menangis lama sekali sebelum tertidur. Bisakah kamu mengerti untuk waktu yang lama? Ketika Lin Baochang mendengar ini, wajahnya sedih, dan sepertinya bunga seperti buah pir sia Ziki dengan hujan muncul di benaknya, yang membuatnya merasakan sakit di hatinya. Melihat pemandangan ini, Zhang Yu tampak sedikit lebih baik. Karena ekspresi Lin Baochang menunjukkan hatinya, dia seharusnya masih bersalah pada Xia Ziki. Meskipun mantan pacar yang meninggalkan kegilaannya memiliki cinta baru yang lain, itu memalukan, tetapi agak manusiawi untuk mengabaikannya. Namun, Zhang Yu tidak mengesampingkan bahwa Lin Baochang berpura-pura dengan sengaja mencari simpati di depannya, dan kemudian membiarkan dirinya berbicara baik untuknya di depan Xia Ziki. Jika demikian, saya hanya bisa mengatakan bahwa Lin Baochang adalah bajingan yang setia dan jahat. Tentu saja, bagi Zhang Yu, tidak penting lagi siapa Lin Baochang. Karena dia sangat terkesan dengannya, sangat buruk, bahkan jika dia tidak ragu untuk menghadapinya, bagaimana dia bisa membantunya mengatakan sesuatu yang baik. Zhang Yu memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kau seharusnya tahu, kau sudah tahu itu. Aku sarankan kau untuk tidak terlalu sering datang ke sini. Lagi pula, orang pernah bunuh diri sekali, tetapi tidak mati, dan mereka sangat beruntung. Jika mereka bunuh diri lagi, apakah masih tidak beruntung? Itu sulit dikatakan, jadi sebaiknya kau tidak terlalu sering datang. Di masa depan, pergilah ke tengah langit. Setelah itu, aku berhenti berbicara dengan pihak lain, dan aku menabrak pihak lain saat lewat. Lin Baochang menstabilkan tubuhnya dan berbalik dengan cepat, Zhang Yu. Tunggu sebentar, Zhang Yu berhenti dan melihat ke pihak lain, menunjukkan ekspresi tidak senang. Lin Baochang berkata, Zhang Yu, bisakah kita keluar untuk minum-minum? Maaf, aku tidak bisa minum, dan aku bisa minum, dan aku tidak ingin menemanimu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Lin Baochang berkata, kalau begitu pergilah dan duduklah bersamaku. Sebenarnya, aku ingin meminta bantuanmu. Biarkan aku membantumu. Hal baik apa yang kau pikirkan? Aku tidak tertarik dengan barang-barangmu, kau cari orang lain. Zhang Yu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Zhang Yu, Lin Baochang melangkah 2 langkah saat melihat ini, menarik Zhang Yu untuk pergi, dan memohon, Zhang Yu. Aku mohon padamu, masalah ini hanya bantuanmu. Aku jamin, asalkan kau berjanji padaku bahwa aku tidak akan berada di sini lagi mulai sekarang. Aku bisa mengajukan pemindahan dan meninggalkan kota ini. Kumohon, ini hanya masalah kecil. Zhang Yuanyan berhenti dan merenung. Tampaknya syarat yang diajukan oleh pihak lain seharusnya baik untuk Xia Ziki. Bertemu satu sama lain lebih buruk daripada bertemu satu sama lain. Memikirkan hal ini, mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan membuat pengecualian dan mempercayaimu sekali. Tapi kau harus ingat apa yang kau janjikan padaku. Asalkan kau bersedia membantuku, aku bersumpah aku pasti akan melakukannya. Lin Baochang berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Yu dan Lin Baochang, di rumah sakit, mencari restoran di dekatnya dan memilih kamar yang elegan. Lin Baochang meminta beberapa hidangan. Awalnya dia ingin memberi Zhang Yu minum, tetapi akhirnya Zhang Yu memutuskan untuk minum minuman keras seperti Lin Baochang. Lin Baochang tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah anggur datang, dia mengisinya sendiri dan menuangkan sedikit untuk Zhang Yusao. Mereka berdua, untuk pertama kalinya mendorong gelas di atas meja anggur sebagai gantinya. Awalnya, keduanya tidak berbicara. Zhang Yu juga makan sesuatu,
sementara Lin Baochang minum sedikit demi sedikit dan tidak makan apapun. Lin Baochang minum dengan cepat. Saat sebotol anggur putih habis, sebagian besar diminum oleh Lin Baochang, dan setengahnya masuk ke perut Zhang Yu. Zhang Yu juga minum sedikit alkohol. Satu kati anggur bukanlah masalah besar, jadi setengah botol kecil anggur putih ada di bawah perut, tetapi wajahnya memerah dan mabuk. Tetapi Zhang Yu tahu masih ada celah besar antara konsumsi alkoholnya dan Lin Baochang. Anda harus tahu bahwa sebagian besar botol anggur putih ini telah masuk ke perut Lin Baochang, dan pihak lain sekarang tidak melihat perasaan mabuk atau bahkan tersipu. Oleh karena itu, menurut Zhang Yu, rumor bahwa tentara bisa minum tidaklah salah, dan Lin Baochang seharusnya menjadi orang yang paling bisa minum. Meskipun Zhang Yu sedikit bersemangat, dia berinisiatif untuk meminta sebotol minuman keras lagi. Setelah datang, dia memberi Lin Baochang segelas penuh dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Lin Baochang sedikit terkejut ketika dia melihat ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan minum lagi. Segera sebotol anggur putih ini habis lagi. Tetapi kali ini mereka minum dari botol besar sebelumnya ke Lin Baochang, kali ini menjadi 1,5 botol. Ketika sebotol minuman keras lainnya diletakkan di atas meja, Lin Baochang tersenyum untuk pertama kalinya dan berkata, "Oke, Zhang Yu. Tidakkah kamu pikir kamu bisa minum?" Zhang Yuanyan mengangkat gelasnya dan meminumnya, berkata, "Jika kamu memikirkan semuanya. Prajurit mana yang masih kau miliki? Betapa hebatnya menjadi peramal." Ketika Lin Baochang mendengar kata-kata itu, dia tersenyum pahit di wajahnya, dan menghabiskan seluruh gelas minuman kerasnya ketika dia mendongak. Ketika Zhang Yu menambahkan anggur ke Lin Baochang lagi, Lin Baochang berkata, "Zhang Yu, apa pendapatmu tentangku?" "Sejujurnya, itu tidak baik." Zhang Yu menjawab dengan gembira. "Apakah aku memiliki kesan yang begitu buruk pada anakmu?" Lin Baochang bertanya kemudian. "Ternyata tidak apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, hati manusia dipisahkan oleh perut. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang ini, penampilannya bagus, hatinya sulit ditebak." Zhang Yu menatap Lin Baochang dengan dingin. "Memarahi orang tidak membawa kata-kata kotor. Kamu hebat." Lin Baochang mengacungkan jempol, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil gelas, dan minum lagi. Zhang Yu mengikutinya lagi, "Mereka adalah kamu dan aku," dan segera botol anggur putih itu habis lagi. Pada saat ini, Lin Baochang mulai menunjukkan sedikit mabuk. Zhang Yu juga terkejut saat ini. Jika bukan karena dia sendiri yang curang, dia tetap tidak akan bisa minum Lin Baochang. Jadi ketika memikirkan ini, dia mencibir dan meminta sebotol anggur putih lagi. Sebenarnya, Zhang Yu juga memikirkannya, dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menenggelamkan Lin Baochang. Meskipun menamparkan pihak lain lebih menyenangkan, bagaimana mengatakan bahwa mereka juga perwira tentara? Tidak membuat ketagihan untuk meringankan beban, dan mudah untuk menyebarkan beban. Tetapi minum tidaklah sama. Ini sukarela, dan tidak ada yang memaksa Anda. Pada akhirnya, Anda minum terlalu banyak. Kemanapun Anda pergi, hidung dan wajah Anda menjadi bengkak. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Zhang Yu sengaja minum anggur, tetapi Lin Baochang tampaknya tidak merasakan hal yang sama. Dia meminumnya, dan mereka berdua menyesap sebotol anggur putih lagi dalam sekejap. Cepat, 4 botol anggur putih telah habis. Lin Baochang sedikit mabuk, menunjukkan sedikit mabuk. Tetapi ketika Zhang Yu meminta sebotol minuman keras kelima, pemilik restoran itu terkejut. Meskipun tamu hotel minum 4 botol minuman keras belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi 2 orang minum 4 botol anggur putih jarang terjadi. Jika belum dikonfirmasi dengan pelayan, dia akan mengira itu adalah mimpi buruk. Pemilik restoran memikirkan hal ini, dan memutuskan untuk membawa anggur ke rumah secara langsung, dan menyela situasinya. Jangan minum terlalu banyak di restoran Anda saat itu, dan jika sesuatu terjadi lagi, Anda harus bertanggung jawab. Jadi ketika dia mengambil anggur putih dan pergi ke ruang pribadi dengan senyum di wajahnya untuk memeriksa situasi, dia menemukan bahwa kedua orang itu hanya kemerahan, tetapi tidak mabuk. Tetapi botol anggur kosong di atas meja membuktikan bahwa keduanya memang minum banyak. Asli atau palsu, 2 pon masih bisa diminum 1 orang. Saya benar-benar belajar hari ini. Bos itu tidak terlihat seperti mereka banyak minum, dan akhirnya lega. Dengan senyum di wajahnya, dia meletakkan sebotol minuman keras baru di meja mereka berdua dan berbalik.
Lin Baochang tampak santai ketika dia melihat pemilik hotel ketika dia pergi. Dia tersenyum dan berkata, Zhang Yu, kamu percaya, orang ini pasti ketakutan. Aku belum pernah melihat kita begitu mabuk. Zhang Yu membuka minuman keras dan menuangkan segelas untuk Lin Baochang dan berkata, ini normal. Orang-orang juga melakukan bisnis. Jika orang mendapat masalah jika mereka mati setelah minum, itu akan sulit diselesaikan pada akhirnya. Lin Baochang mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, melihat gelas anggur di depannya, menatap Zhang Yu lagi, dan berubah sedikit aneh, ya. Aku ingat kamu tidak memberitahuku di rumah sakit bahwa kamu tidak akan minum alkohol. Ada apa? Zhang Yuanyan tidak memiliki respons aneh dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang aku melihat seberapa banyak kamu minum. Sepertinya kamu tidak bisa meminumnya. Lin Baochang berkata dengan aneh. Orang lain bisa mabuk, tetapi aku tidak mabuk. Jadi, tidak. Zhang Yu selesai berbicara, mengangkat gelasnya lagi, dan berkata, ayo. Minum lagi. Lin Baochang terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya dia adalah pemain yang tak terkalahkan di kilang anggur, dan kali ini dia benar-benar bertemu lawannya. Lin Baochang, yang mengabdikan dirinya untuk membeli minuman keras, tidak seperti yang lain. Dia mengangkat gelasnya, berdenting dengan Zhang Yu lagi, dan meminum semuanya. Dalam sekejap, sebotol anggur putih lainnya telah habis, dan rasa mabuk Lin Baochang menjadi lebih kuat. Zhang Yu, aku tahu kau meremehkanku, tapi aku punya masalah. Lin Baochang, yang mulai mabuk, tampaknya mengalami masalah dengan lidahnya. Apa susahnya mendengar? Zhang Yuanyan tersenyum, dan berpura-pura tertarik. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Ini rahasia. Lin Baochang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, tapi kau ingat. Aku tidak ingin menyakiti Ziki. Aku tidak ingin melihatnya terluka sendiri. Jadi ini semua tentang aku dan kau tahu. Ini semua ada dalam diriku. Senyum di wajah Zhang Yuanyan menghilang, dan dia mencibir, tanpa rasa malu, berkata, omong kosong. Tentu saja itu salahmu. Meskipun aku tidak tertarik dengan cerita-cerita tentang darah anjing yang dijalankan oleh keluargamu atau yang tidak disengaja. Tapi sekarang setelah kau tahu bahwa akan ada hari seperti itu cepat atau lambat, kau masih harus menunggu selama bertahun-tahun. Pria dan wanita bisa bermain. Bagi orang-orang sepertimu, tidak ada hubungan mutlak antara pria dan wanita. Tapi tidak perlu benar-benar membunuh orang. Apakah kau tahu berapa banyak yang telah kau lakukan kali ini? Kau jelas-jelas membuat orang mati. Jika saudari Xia sudah mati, kau adalah pembunuhnya. Apakah kau mengerti maksudku? Zhang Yu sekali lagi mengambil gelas dan meminumnya. Lin Baochang terdiam ketika mendengar ini, dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat gelas dan meminumnya. Bagaimana denganmu? Jangan terlalu jijik padaku. Tidak terlalu buruk untuk mengatakan sampah padamu, kata Zhang Yu, menoleh dan berkata, Bos. Bos. Setelah beberapa saat, pintu kamar didorong terbuka lagi, dan bos itu menyelidiki. Dua orang. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Zhang Yu berkata, 1 botol lagi. Tidak, 2 botol lagi. 1 botol sekaligus terlalu melelahkan. Ini, pemilik restoran mendengar wajah ini berkedut, lalu tersenyum, dan berkata, pertama. Tuan, saya lihat apakah Anda hampir minum hari ini. Jangan minum, anggurnya sangat menyakitkan. Ketika Lin Baochang mendengar ini, dia berkata dengan keras, biarkan Anda membuang-buang anggur. Menurut Anda apa kita berdua minum terlalu banyak sekarang? Gandakan anggurnya, ambil 1 kotak lagi. Cepat, pemilik hotel hampir tidak jatuh di pintu yajian ketika dia mendengar ini. Oke, yang ini sedikit lebih dilebih-lebihkan. Ini adalah ritme minum sampai mati. Tetapi jika Anda tidak memberikannya, pemilik restoran sedikit khawatir. Bagaimanapun, Lin Baochang tinggi dan kuat. Sekilas, dia bukan orang biasa. Dalam hal meluncurkan anggur gila, dia tidak dapat mengetahuinya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Bos, jangan khawatir tentang itu. Kami tidak minum terlalu banyak sama sekali. Dan itu 2 botol terakhir, jadi kami tidak akan minum lagi. Oke, pemilik restoran melihat Zhang Yu dalam keadaan normal, dan dia sedikit rileks, menganggukkan kepalanya dan berbalik. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan 2 botol anggur.
Lin Baochang melihat Zhang Yu menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan berkata, Zhang Yu, anakmu sangat pandai minum. Aku belum pernah melayani siapapun di meja anggur seumur hidupku, kali ini aku bisa menghitungnya. Minumlah, kau ini, katanya mengacungkan jempol, senang rasanya punya pengalaman panjang. Ayo, Zhang Yu tersenyum dan mengangkat gelasnya lagi. Tunggu sebentar, Lin Baochang melambaikan tangannya dan berkata, Yang, aku tidak mengatakan sesuatu sebelumnya. Ingin kau membantu, ada apa? Ayo kita bicara setelah minum. Zhang Yu tersenyum. Minum, abis. Aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya. Lin Baochang berkata dengan lidah besar. Jadi, ayo pergi. Zhang Yuonyan meletakkan gelasnya dan melipat tangannya di dadanya. Lin Baochang merogoh sakunya, menyentuhnya cukup lama, mengeluarkan sebuah kartu dan selembar kertas, lalu menyerahkannya sambil berkata, kartu bank ini, ada sejumlah uang. Rahasianya, kata sandinya tertulis di catatan itu. Ayo. Aku tahu, aku mengenalmu dan Ziki memiliki hubungan yang sangat baik. Saat dia menikah, dia akan mengundangmu saat kalian menikah. Jadi tolong berikan aku uangnya dan berikan padanya. Zhang Yu melirik tas kartu dan Lin Baochang, lalu tersenyum, apa? Aku merasa malu, jadi aku ingin menggunakan uang untuk mengganti rugi. Hehe, Lin Baochang, tidakkah menurutmu itu konyol? Lin Baochang mendengar sedikit kesedihan di wajahnya, dan berkata, terserah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan, aku tidak bisa menerima yang lain. Ini sudah menjadi seluruh rumahku, ini pion. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan mencibir, berkata, menurutku tidak apa-apa. Aku tidak takut kamu menyesal. Saudari Xia yang lain sekarang menjadi bintang besar, dan pendapatan bersih selama setahun setidaknya puluhan juta. Itu tidak peduli padamu beberapa dolar. Dan jika aku mengatakan itu adalah uang yang kamu berikan, kita belum merusak pernikahan. Jadi kamu bisa menyimpannya. Kamu tidak bisa mengatakan aku memberikannya. Lin Baochang melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata, kamu harus mengatakan itu kamu memberikannya. Zhang Yuonyan mengerutkan kening, dan berkata, Lin Baochang, apakah menurutmu ini masuk akal? Itu jelas uangmu, tapi aku memberikannya kepada saudari Xia atas namaku. Mengapa kamu menginginkan ketenangan pikiran? Aku tahu, maafkan aku, Ziki, tidak peduli seberapa banyak yang kulakukan, aku tidak bisa menghapus seberapa besar aku menyakitinya. Berbicara tentang ini, mata Lin Baochang memerah, seolah-olah air mata mengalir di sekitar matanya. Setelah bangun, dia berkata, maafkan aku benar-benar menyakitinya, begitu dalam, dan aku ingin menggunakan uang untuk mengganti ruginya. Aku Lin Baochang, ternyata itu adalah pekerjaan yang kurang baik, bau tembaga. Brengsek, aku benar-benar bajingan, kata Lin Baochang, merasa sedikit emosional, mengangkat tangannya untuk tamparan. Tampar dirimu sendiri beberapa kali. Dan dia memukul dengan keras, dan wajahnya langsung memerah. Zhang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ini, lalu menghela nafas, dan berkata, oke. Berikan aku kartu itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Terima kasih. Lin Baochang menjabat tangannya, memasukkan kartu itu ke tangan Zhang Yu, dan seluruh orang itu merasa lega. Baiklah, aku tidak tahu apakah ini pahit. Aku hanya berhati lembut. Zhang Yu mengambil kartu itu pada saat yang sama. Lin Baochang mendengar senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi bagaimanapun juga dia sopan kepada orang lain dan dia tidak berani mengatakan apapun. Ketika pihak lain menyimpan kartu bank, dia berkata, itu benar. Satu hal lagi, mengapa kamu begitu banyak hal? Zhang Yuonyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak nyaman. Yang terakhir. Lin Baochang memberi isyarat dengan tangannya terlipat, tolong, di bawah ekspresi wajah pahit Zhang Yu, berkata, Ziki pernah memberitahuku. Dia ingin berada di tempat yang bisa kulihat, di mana aku melihat Laut Aegea, menahan, untuk mengadakan pernikahan. Aku ingin merepotkanmu ketika kamu memiliki kesempatan untuk mengatakan ini kepada belahan jiwanya. Biarkan dia melakukan pekerjaannya, pastikan untuk memenuhi keinginan Ziki. Tolong. Ngomong-ngomong, Lin Baochang mengambil gelas anggur dan meminumnya lagi. Ketika Zhang Yu mendengar ini, alisnya perlahan terbuka,
dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Baochang saat ini. Apakah pihak lain benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan? Kali berikutnya, Zhang Yu dan Lin Baochang tidak pernah berbicara lagi, dan masih ada kamu dan aku. Segera 2 botol anggur terakhir habis, dan Lin Baochang akhirnya jatuh mabuk dan pingsan di atas meja. Zhang Yu memanggil bos dan membayar tagihan. Pada saat ini, pemilik hotel tidak dapat mengagumi Zhang Yu. 2 orang minum begitu banyak anggur putih, pria **** itu tidak memiliki pengetahuan tentang personel, tetapi pemuda di depannya tampak seolah-olah dia baik-baik saja. Ini benar-benar pertama kalinya saya mendengar tentang Bacchus. Setelah Zhang Yu membayar tagihan, dia kembali ke Yajian dan melihat dokter Lin Baochang yang mabuk dan mengerutkan kening. Sebelum dia berencana untuk membuat dokter Lin Baochang mabuk, dia mengeluarkannya untuk bermain dan membiarkannya memamerkan penampilan asingnya. Ajari bajingan ini, tetapi semuanya akan datang. Saya merasa sedikit malu karena dia baru saja merasakannya dari percakapan Lin Baochang. Pihak lain tampaknya tidak berada di tulang. Mungkin ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Zhang Yu berpikir untuk mengeluarkan Lin Baochang dari hotel, dan berencana untuk mencarikannya hotel di dekat sana, dan meninggalkannya di sana. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, getaran telepon berdering. Zhang Yu mendengar matanya menyala, dan meraba-raba tubuh Lin Baochang. Setelah menemukan telepon, dia mengambilnya dan melihatnya, dengan kata-kata Bai Wei tertulis di atasnya, dan kemudian memilih untuk menghubungkannya. Hei, wakil tim, apakah kalian sedang sibuk di sana? Jika kalian sibuk, aku akan menyetir untuk menjemput kalian. Wakil pemimpin skuadron kalian terlalu banyak minum. Sebaiknya kalian menjemputnya. Siapa kalian? Kalian peduli siapa aku? Jika kalian tidak datang, aku akan meninggalkannya di jalan. Jangan lakukan itu. Aku akan ke sana. Di mana kalian? Zhang Yu memberi tahu alamat pihak lain dan menutup telepon. Zhang Yu membawa Lin Baochang dan menunggu di pinggir jalan cukup lama. Kemudian aku mendengar apa yang dibisikkan Lin Baochang, dan Zhang Yu yang penasaran pun mendekat dan mendengarkan. Ketika mendengar dengan jelas, dia mengernyit. Dengan cemberut, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, sebuah kendaraan militer yang tampak liar berhenti di samping Zhang Yu dengan perhatian orang-orang di pinggir jalan. Pintu terbuka dan kedua pria itu turun. Itu kamu. Zhang Yu dan Bai Wei saling melirik, dan langsung mengerutkan kening. Sebenarnya, Zhang Yu dan Bai Wei pernah bertemu satu sama lain di gerbang pasukan yang ditempatkan 2 hari yang lalu. Saat itu, Bai Wei ditendang di perut oleh Zhang Yu, dan itu menyakitkan untuk waktu yang lama. Tentu saja, Zhang Yu sangat terkesan. Aku tidak menyangka bahwa orang yang baru saja berbicara dengannya sebenarnya adalah anak ini. Itu benar-benar jalan yang sempit untuk musuh. Hei, bocah, apa yang kamu lakukan pada wakil tim kita? Bai Wei mengerutkan kening pada Lin Baochang, dan menjadi sedikit kasar. Ada apa? Zhang Yuanyan tampak sedikit kesal dan berkata, apakah matamu bermasalah? Bukankah kau melihatnya minum terlalu banyak? Hei, bagaimana sikap anakmu? Prajurit lain yang berada di mobil yang sama melihat ini, dan langsung berkata tidak senang. Itu sikapku. Apa yang salah? Kau tidak bisa mendengarkan jika kau tidak terbiasa. Zhang Yu berkata dengan tidak nyaman. Oh, bukankah anakmu berutang? Prajurit itu tidak bisa mencium kata-katanya, dan dia ingin datang dan berbicara dengan Zhang Yu. Oke, kacau sekali. Ekspresi Bai Wei menghentikannya untuk terus memprovokasi Zhang Yu. Bagaimana mengatakannya? Dia baru saja pindah dengan Zhang Yu, tahu bahwa bahkan jika mereka berdua pergi bersama, mereka tidak akan menjadi lawan mereka sendiri. Dan ini masih di kota. Jika terjadi kebuntuan, mudah untuk menimbulkan pengaruh buruk. Tentu saja, lebih banyak hal lebih baik daripada lebih sedikit. Dia berjalan mendekat dan mengangkat Lin Baochang, melihatnya sebentar, dan sejujurnya, dia sedikit terkejut. Lin Baochang ini sama sekali tidak tahu harus minum apa. Masalahnya adalah karena dia mengenal Lin Baochang, dia tidak ingat dia minum terlalu banyak di meja anggur. Memikirkan hal ini, dia malah melihat Zhang Yu. Zhang Yu juga tahu apa yang dipikirkan orang lain ketika dia melihat ini, dan tertawa, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak terlalu banyak yang bisa aku minum tetapi dia terlalu bagus. Tidak mengerti. Wah, kamu gila. Bai Wei berkata dengan sedikit tidak senang, kau tidak yakin.
Zhang Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kita tidak akan melakukannya kali ini, karena kau bukan lawan. Ayo kita minum beberapa gelas. Mari kita lihat siapa yang akan minum lebih dulu, minum dulu dan kalah, apakah kau berani? Bai Wei mendengar bahwa dia tidak marah. Meskipun dia mengakui bahwa dia seharusnya tidak menjadi lawan satu sama lain, tetapi dalam hal minum, selain melayani Lin Baochang dalam hidupnya, tidak ada yang yakin. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan Lin Baochang, yang paling dia kagumi, sangat mabuk, tetapi orang-orang tidak seperti apa-apa, yang membuatnya sangat terkejut. Apakah tidak mungkin bagi Lin Baochang untuk mabuk dengan jumlah alkohol sebanyak itu? Lalu aku naik, bukan? Hei, nak, aku tidak akan setuju denganmu. Aku punya kesabaran untuk minum dulu, baru minum dengan kapten kita. Prajurit di dalam mobil berkata saat ini. Kau, Zhang Yu menatap kosong ke arah yang lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tertarik. Levelmu terlalu rendah untuk memenuhi syarat. Bocah bau, apa yang kau katakan? Prajurit itu hampir memuntahkan darah lamanya, lalu, dengan ekspresi marah, datang dalam 3 langkah, seolah-olah mencoba mengajari Zhang Yu makan. Oke, Bai Wei menyela ini dengan tidak menyenangkan, dan berkata, kau memasukkan wakil tim ke dalam mobil. Ketika prajurit itu mendengar kata-kata itu, wajahnya masih tampak tidak senang dan menatap Zhang Yu dengan tajam. Kemudian dia pergi ke sisi Bai Wei, menyiapkan Lin Baochang, dan berjalan menuju mobil. Bai Wei menatap Zhang Yu dan berkata, nak, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan wakil tim kita, juga tidak ada kesalahpahaman sebelumnya. Tapi aku tahu bahwa wakil tim sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Aku seharusnya bersamamu. Itu terkait. Aku harap kau dapat mendengarkan saranku. Jadilah pria sejati dan tetaplah di jalur yang benar dan sampai jumpa di masa depan. Kami adalah wakil presiden, orang yang baik. Jadi saya harap Anda bisa menjadi orang baik dan baik. Orang baik. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, bagaimana Anda bisa yakin dia orang baik? Apakah karena belatung di perutnya tidak berhasil? Jika saya mengatakan bahwa dia adalah semacam pencuri pria dan wanita yang terlihat baik dan bermoral tetapi memiliki perut di tulangnya. Bai Wei mendengar kata-katanya terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan melihat bahwa dia telah membantu banyak orang dan menyelamatkan banyak orang, termasuk saya. Hanya satu orang yang berutang padanya, saya belum pernah melihatnya berutang. Anda mengatakan ini, tetapi Anda tidak mengenalnya. Jika Anda mengenalnya, Anda tidak akan pernah mengatakannya. Petik 2. Zhang Yuleng bersenandung dan berkata, ini hanya bisa mengatakan bahwa Anda masih muda. Saya tidak tahu alasan mengapa melukis naga, melukis kulit, dan melukis tulang itu sulit. Kau, Bai Wei masih muda karena dilatih oleh seorang anak laki-laki berbulu, dan tentu saja dia marah padanya, dan kemudian dia marah, anakmu tidak masuk akal. Setelah itu, dia berhenti berbicara tentang Zhang Yu dan berbalik ke arah mobil. Hei, tunggu sebentar, Zhang Yu tiba-tiba berseru. Ketika Bai Wei mendengar ini, dia baru saja membuka pintu dan berbalik dengan dingin, apalagi yang kamu punya. Kudengar Lin Baochang akan menikah. Apakah kamu tahu di mana pacarnya? Zhang Yuke dengan jelas ingat bahwa Lin Baochang mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mengajukan pemindahan, jadi bagi Xia Ziki, tentu saja, semakin jauh kamu melangkah, semakin jauh kamu melangkah, itu bagus. Maka hal yang paling mungkin adalah mendekati pacarnya. Menikahlah. Bai Wei mendengar kata-kata itu tertegun, dan kemudian menjadi sedikit bingung, pernikahan macam apa yang dilakukan oleh tim wakil tanpa pacar. Apakah kamu tidak tahu? Zhang Yu juga menunjukkan penampilan yang aneh ketika dia melihat situasi itu. Setelah memikirkannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, benarkah seseorang memiliki pacar tanpa memberitahumu? Pada saat ini, prajurit yang ada di dalam bus mendengar bahwa dia dengan cepat membuka jendela dan berkata dengan keras, tidak, Kapten. Wakil Kapten Skuadron akan segera menikah, dan Anda meminta saya untuk memperkenalkannya kepada sepupu saya. Ini tidak pantas. Bai Wei mendengar apa yang dia katakan. Terburu-buru, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Wakil tim sama sekali tidak punya pacar, pernikahan apa yang harus diambil. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, wah. Di mana Anda mendengar wakil tim akan menikah?
Petik 2. Apakah Anda benar-benar tidak tahu? Zhang Yuonyan mengerutkan kening. Tahu apa? Bukan hanya saya tidak tahu, tidak seorang pun di tim tahu. Apa yang Anda tahu? Mari kita dengarkan. Bai Wei juga menunjukkan ekspresi tertarik saat ini. Prajurit di dalam bas berkata dengan keras, Kapten, saya tidak peduli jika saya memperkenalkan sepupu saya. Jika ada kesalahpahaman, itu tidak pantas. Oke, Anda percaya apa yang dikatakan orang. Jangan memperkenalkannya. Apakah kamu pikir kamu adalah sepupu yang belum menikah di tim? Bai Wei dan anak buahnya bertengkar tanpa sepatah kata pun, lalu berbalik lagi. Zhang Yi telah berjalan pergi. Hei, nak, kamu tunggu. Berbicara tentang itu, Bai Wei ingin mengejar pihak lain yang semakin jauh. Kapten, tidak, wakilnya hampir muntah. Suara prajurit di belakangnya terdengar lagi. Ah, kalau begitu jangan terburu-buru mengambil kantong plastik. Bai Wei mendengar kata-kata itu dan tidak peduli dengan Zhang Yu, dan buru-buru berbalik untuk berlari memeriksa Lin Baochang. Keesokan paginya, beberapa orang dari Wu Jie menelepon satu demi satu, tetapi mereka tidak berharap untuk bertanya pada Xia Ziki. Baru pada saat itulah Zhang Yu mengetahui bahwa bunuh diri Xia Ziki telah menyebar jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Tampaknya tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini. Tampaknya seorang selebriti seperti Xia Ziki dapat meneruskan masalah kecil seperti menangkap angin untuk sementara waktu, belum lagi peristiwa besar seperti bunuh diri. Tidak mungkin, Zhang Yu hanya dapat berbicara sebentar dengan beberapa orang tentang masalah ini, dan mereka terkejut ketika mendengarnya. Beberapa hari yang lalu, saudari Xia yang tertawa dan bercanda hampir bunuh diri, pasti membuat beberapa orang tercengang. Beberapa orang mengatakan mereka ingin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Xia Ziki. Zhang Yu bergegas untuk mendapatkan persetujuan Xia Ziki, dan membawa sekelompok orang untuk membeli hadiah untuk mengunjungi rumah sakit. Di bangsal Xia Ziki, Lu Chuirong dan Han Jie, serta ayah Xia dan ibu Xia hadir. Ditambah dengan Zhang Yu dan rombongannya, bangsal tiba-tiba menjadi sangat ramai. Kondisi mental Xia Ziki tampaknya sangat berbeda dari kemarin. Dia sangat senang melihat Zhang Yu dan rombongannya, dan mulai berbicara dan tertawa. Bahkan ayah Xia dan ibu Xia melihat kasih sayang Zhang Yu. Bagaimanapun, kondisi putrinya telah banyak pulih. Itu membuktikan bahwa masalah simpul telah disesuaikan. Kebanyakan dari mereka juga tahu melalui Han Jie. Ini semua adalah milik Zhang Yu. Penghargaan secara alami sangat hangat padanya. Semua orang berbicara dan tertawa untuk waktu yang lama. Kemudian, Lu Chuirong mengedipkan mata pada Zhang Yu dan memanggilnya keluar. Kakak Lu, ada apa? Zhang Yu bertanya di luar pintu. Begini, gala festival musim semi Ziki di provinsimu, meskipun kamu membantu mendorongnya. Tetapi dia memiliki beberapa pertunjukan setelah tahun ini, tetapi itu tidak sepenting yang sebelumnya, tetapi dia harus berpartisipasi. Saya pikir kamu membujuk Ziki bahwa lebih baik diberhentikan lebih awal, agar tidak menunda pertunjukan setelah tahun ini. Kakak Xia memang seperti ini. Mengapa kau mengatur pertunjukan untuknya? Zhang Yuonyan mengerutkan kening, dan berkata, Kakak Lu, jangan pikir aku berbicara buruk. Bahkan jika kau ingin menghasilkan uang, kau terkadang harus ceroboh. Xia Ziki bahkan jika itu adalah pohon uang, bukankah kau menggoyangkannya? Kau tidak takut menggoyang pohon itu? Pada akhirnya, apakah ayam-ayam itu terbang? Zhang Yu telah menganggap Lu Chuirong sebagai tipe wanita yang mencintai uang. Dapat juga dikatakan bahwa citra pihak lain di dalam hatinya langsung jatuh ke dasar. Tampaknya rumor bahwa para pialang ini rakus akan uang memang benar. Di mata orang-orang ini, yang ada hanyalah uang, dan sama sekali tidak ada perasaan manusia. Ketika Lu Chuirong melihat wajah Zhang Yu yang begitu malu, ia menjadi tergesa-gesa. Bagaimanapun, posisi pihak lain dalam pikiran Xia Ziki dan perusahaan bukanlah hal yang sepele. Dia bisa mengusir dirinya sendiri dari rumah hanya dengan sepatah kata. Orang yang serius bahkan bisa membuat seluruh industri hiburan menolak diri mereka sendiri. Lalu aku baru saja menjadi berjamur. Tidak, Guru Xiao Zhang, kamu salah paham. Lu Chuirong menjelaskan dengan kepala berkeringat, aku ingin Ziki bekerja lebih awal. Itu bukan karena uang. Bagaimana aku bisa mengatakannya dalam kalimat ini? Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu alasan kelelahan? Dan uang di industri hiburan tidak akan pernah bisa dihasilkan.
Kunci untuk memiliki uang yang baik adalah kesehatan yang baik. Selama kamu sehat, uang akan terus mengalir cepat atau lambat, dan aku punya apa yang mendesak. Aku khawatir tentang penyakit Ziki. Dan kamu juga melihat bahwa penyakitnya kali ini bukanlah penyakit fisik, tetapi penyakit mental. Jangan melihatnya sekarang berbicara dan tertawa, seolah-olah dia telah pulih. Tetapi aku tidak berpikir hatinya telah sepenuhnya menyerah. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku juga seorang wanita dan telah mengalami liku-liku emosional. Meskipun ia belum mencapai level Ziki pada saat itu, ia juga telah bermoral dan setiap hari membasuh wajahnya dengan air mata. Kemudian, saya menggunakan metode fokus pada pekerjaan saya untuk melupakan masa lalu dan menyesuaikannya pada waktunya. Saya pikir ketika ada masalah dalam hubungan antar manusia, obat terbaik adalah pekerjaan. Hanya pekerjaan yang sibuk yang membuat orang lebih mudah melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu lebih awal. Inilah poin yang ingin saya katakan. Dan pertunjukan yang saya katakan adalah pertunjukan kecil yang tidak menyakitkan. Seseorang tidak perlu berlatih berkali-kali sebelumnya, dan pertunjukan kedua dan durasinya sangat singkat. Saya dapat meyakinkan Anda 100% bahwa pertunjukan ini tidak akan berpengaruh pada penyesuaian istirahat Ziki. Kalau tidak, saya tidak perlu meminta Xiao Zhang untuk mencari cara untuk membantu mendorong pertunjukan Taiwan Provinsi. Karena hubungan saya di dunia seni, jika Anda ingin menyeretnya ke saat-saat terakhir pertunjukan, Anda bisa bingung. Poin pentingnya adalah saya belum khawatir tentang tubuh Ziki. Takut akan pengaruh buruk padanya. Zhang Yuanyan tampak sedikit lebih baik, dan berkata, apakah Anda mengatakan hal-hal ini kepada saudari Xia? Atau apakah Anda tidak ingin pergi, dan Anda ingin saya membujuk? Jika yang terakhir, Anda tidak perlu menyebutkannya, saya tidak bisa membantu Anda membujuk hal-hal seperti itu. Lu Chuirong buru-buru melambaikan tangan, tidak. Saya sudah memberitahu Ziki. Dia tidak mengatakan ya atau tidak. Biarkan saya menunggu sebentar. Katakan ya, tidak ada yang tersisa. Mengapa saya khawatir dia belum melepaskannya? Itu karena kalimat ini. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Zhang Yuanyan mengerutkan kening, dan sepertinya Xia Ziki belum sepenuhnya melepaskan Lin Baochang setelah mendengar ini. Saya berjanji. Jangan percaya Anda memiliki kesempatan untuk bertanya padanya. Lihat apakah dia mengatakannya. Zhang Yuanyan berpikir sejenak, akhirnya mengangguk dan berkata, itu, tidak apa-apa. Saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Mengenai apa yang Anda katakan tentang pekerjaan, saya akan memutuskan tergantung pada situasinya. Terima kasih, Guru Xiao Zhang. Terima kasih banyak. Pada saat yang sama, Lu Chuirong merasa lega ketika dia menunjukkan kegembiraannya. Setelah Zhang Yu dan Lu Chuirong selesai berbicara, mereka kembali ke bangsal. Pada saat ini Wu Jie sedang berbicara di bangsal dengan suara keras. Kamu tidak tahu, begitu hasil tesku keluar, ayahku tidak akan melakukannya. Telepon setiap kerabat di keluargaku. Aku sudah menelepon sampai lebih dari semalam. Aku tidak tahu apakah skornya dia melakukannya. Petik 2. Hehehehe, semua orang di bangsal tertawa pada saat yang sama. Lu Zikuan tertawa, gemuk. Ini hanya bisa dikatakan bahwa hasil biasanya terlalu buruk dan terlalu sampah, dan kamu telah menekan ayahmu terlalu banyak. Ayahku, aku tidak mendapatkan sebanyak ayahmu. Yah, Zikuan, lalu aku mendengarmu, seolah-olah ayahmu tidak pernah menekannya. Beranikah kamu bersumpah ayahmu tidak membuat panggilan telepon? Aku tidak mengirim ini, karena ayahku memang memukulnya, tetapi tidak segila ayahmu yang memukulnya di tengah malam. Pukul berapa ayahmu pukul? Pukul 12:30. Ponselnya mati. Hahaha. Semua orang mendengar bahwa itu tertawa dan bengkok. Pada saat ini, Zhao Zijun tersenyum dan menatap Ge Wenhui, dan berkata, Lao Ge. Kamu telah mengambil tahun akademik pertama kali ini, ayahmu pasti sangat senang. Ge Wenhui mengangguk dan tersenyum dan berkata, itu layak dibicarakan. Tapi aku tidak menelepon selarut itu, tetapi hari-hari itu jelas dalam suasana hati yang baik. Kamu tidak tahu, beberapa hari yang lalu, ayahku meneliti hal-hal yang ingin aku ulangi. Ketika hasil ini keluar, dia tidak akan pernah menyebutkan mengulang. Kurasa sekarang aku belajar sepanjang hari, jurusan mana yang ingin aku laporkan padaku. Hehehehe, Zhao Zijun tertawa, hanya skormu. Sekolah dan jurusan sains teratas hanya mengambilnya. Bahkan jika aku dan skor gemuk,
aku dapat menemukan yang lebih baik satu persatu. Wu Jie mendengar selai yang tak tergoyahkan dan berkata, Lao Zhao. Aku bilang standarmu terlalu rendah. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku lebih dari 560 poin? Lalu lihatlah aku dengan standar 211, itu terlalu rendah. Kurasa bahkan di tahun 1985, aku bisa memikirkannya sekarang. Ya, baik arkeologi maupun sejarah filsafat barat dapat dipertimbangkan. Su Yiming menyela sambil tersenyum. Hahaha. Zhao Zijun tersenyum pahit, aku seorang sains. Daripada memilih jurusan asteris di tahun 1985, lebih baik menemukan yang bagus satu persatu. Aku lebih baik menjadi ayam daripada ekor. Su Qianqian berkata, sebenarnya, masih terlalu dini bagimu untuk mempelajari sekolah mana yang bisa kamu masuki. Sekarang masih setengah tahun. Jika kamu berusaha keras untuk mempersiapkan ujian, bahkan jika itu adalah spesialisasi yang lebih baik di tahun 1985, tidak ada kesempatan. Tan Xiaonan berkata, Qian benar. Ini masih awal. Dengan kemampuanmu saat ini, sekolah-sekolah bagus itu juga memenuhi syarat untuk menantang. Lu Zikuan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, benar sekali. Masih ada waktu. Zhao Zijun berkata, aku juga sangat percaya diri sekarang. Wu Jie tersenyum, ini untukku sekarang. Ini hanya sepotong kue. Beberapa orang mengatakan ini, semuanya dengan senyum percaya diri.